Jadi yang kami praktekkan di FIDA adalah kami membangun infrastruktur dan layanan untuk identitas digital dalam bentuk sertifikat elektronik. Ini juga ada sendiri peraturannya di bawah Kominfo. Dan sertifikat elektronik ini nanti yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen dan oleh pemilik usaha, atau dalam konteksnya teman-teman mungkin teman-teman sendiri yang pemilik platform, untuk bisa saling berinteraksi secara trusted dan secara legal gitu. Jadi sebenarnya sih ini di masing-masing perusahaannya juga bisa bisa mempraktekkan hal yang sama. Kita bisa ambil referensinya dari undang-undang PDP, ikutin apapun yang ada di situ, atau bisa juga relay ke penyedia identity digital seperti seperti FIDA ini gitu. Ya mungkin itu saja yang saya bisa share di awal, dan mudah-mudahan cukup jelas dan bisa men-trigger untuk sesi diskusi. Saya izin stop sharing screen-nya. Kembali ke Mbak Cindy. Terima kasih banyak Mas Taufik untuk paparannya ya. By the way, apakah kita langsung mau lanjut ke Mas Mamo atau teman-teman ada yang ingin bertanya dulu? Oke, Mas Hussein dari Mas Tani, silahkan. Ya, halo, bisa mendengar? Yes, Ya, kedengeran. Mas. Ya, ya, oke. Mas, saya Pak Taufik, saya ada pertanyaan mengenai data pengguna nih. Eh, yang termasuk data sensitif misalnya kan itu apa aja, Mas ya? Dan sejauh mana platform yang mengoleksi data-data digital yang sifatnya sensitif itu boleh memiliki otoritasnya tuh sampai sejauh apa? Misalnya kita mempunyai user misalnya anggap aja 1.000 gitu kan. Nah, kita pengen tahu kebiasaan usernya itu seperti apa sampai nanti kita bisa membuat data analitik atau behavior gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa mengambil suatu strategi ke mana perusahaan ini akan mengambil tindakan gitu kan. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah sejauh mana sih hal yang bisa kita lakukan sampai itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang menyalahgunakan data pribadi. Nah, kira-kira data sensitif apa yang bisa kita kelola dan mana yang tidak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hussein untuk pertanyaannya. Mas Mamo mungkin bisa langsung dijawab ya. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari peraturan UU PDP ini sendiri sebenarnya data apa saja, data personal apa aja yang dikategorikan sebagai data pribadi itu secara spesifik disebutkan di situ. Jadi ada kayak misalkan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, terus yang sifatnya spesifik kayak misalkan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, keuangan, itu memang secara spesifik di sana. Tapi kalau ada behavior yang sifatnya tidak spesifik ke orang dan tidak dipublish, mungkin bahasanya ya bukan orang per orang ya, agregat lah, mungkin istilah yang pas agregat. Kalau behavior dari konsumen yang sifatnya agregat itu tidak termasuk di, kalau menurut undang-undang ini tidak termasuk di data yang data personal yang sensitif lah.